Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran kelistrikan otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang central lock. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cara kerja dari power window. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas berikutnya adalah central lock. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian mengamati atau menyaksikan video ini sampai akhir, karena di akhir video nanti akan ada tugas yang akan Pak Mul sampaikan kaitannya dengan tugas dari materi ini. Nah, central lock, central lock itu merupakan kunci pintu mobil yang digerakkan secara elektrik. Jadi, central lock dioperasikan menggunakan saklar dan dihubungkan dengan remote alarm. Ya. Jadi, bisa dioperasikan dengan saklar atau juga bisa dihubungkan dengan remote alarm mobil. Penggunaan central lock memungkinkan penguncian secara sentral, sehingga pemilik kendaraan tidak perlu melakukan penguncian pada setiap pintu satu persatu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada gambar sebuah mobil di sini. Dilengkapi ada pintu depan ya, sebelah kiri, ya, pintu depan sebelah kanan. Nah, di sisi pintu itu ada pengunci ya, locknya. Nah, ini bisa kita lakukan lock unlock dengan cara menarik atau menekan ya, untuk jenis yang model pengunci seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan central lock, kita cukup menekan salah satu pengunci yang ada di sisi supir, sehingga seluruh pintu akan terkunci semua. Atau kalau kita ingin membuka, kita akan buka di sisi supir, sehingga seluruh pintu yang ada di kendaraan itu akan terbuka, termasuk ya di bagasi ya. Central lock itu mempunyai komponen paling tidak ada 5 ya, yang mendukung pada suatu kerja central lock. Yang pertama, motor central lock. Nah, ini yang seperti ini namanya motor central lock. Bentuknya bermacam-macam ya, tergantung dari tipenya. Nah, ini salah satu model yang sering kita jumpai pada central lock universal. Kemudian ada dudukan motor ya, ini digunakan untuk memasang pada dudukan motor. Kemudian ada kabel, ini kabel dan soket yang nanti digunakan untuk menghubungkan terminal-terminal pada central lock motor ini. Kemudian ada modul central lock ya. Nah, yang kecil hitam ini modul central lock. Kemudian dilengkapi juga dengan baut-baut ya, untuk pemasangan. Nah, inilah komponen dari sebuah sistem central lock ya. Berikutnya kita bahas satu persatu. Door lock actuator. Apa itu door lock actuator? Door lock actuator ya, komponen dari central lock yang berfungsi sebagai penarik dan pendorong tuas pengunci pintu mobil yang digerakkan oleh motor DC yang dapat bergerak atau berputar ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Nah, actuator ini terdiri dua jenis. Jenis yang pertama itu aktuator utama. Biasanya aktuator utama ini dipasang pada sisi pintu driver atau sisi pengemudi. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengendali atau sentral dari semua aktuator. Artinya jika aktuator digerakkan secara manual ya, ditarik atau didorong, maka semua aktuator yang lain akan bergerak dengan gerakan yang sama. Oleh karena itu ditempatkan di pintu pengemudi. Nah, aktuator utama mempunyai 5 kabel terminal. Ya, ini biasanya nih ya,
umumnya mempunyai 5 kabel terminal. Yang pertama kabel warna coklat atau brown, kemudian kabel warna putih atau white, kemudian kabel warna biru tua atau dark blue, kemudian hijau tua atau dark green, dan warna hitam atau black. Nah, penyambungannya nanti brown dan white itu ke kontrol modul, dark dan dark green berhubungan dengan aktuator lain. Ya, kemudian hitam dihubungkan dengan massa atau negatif baterai. Nah, ini aktuator utama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini bentuknya, ya, seperti ini. Ini aktuator utama itu seperti ini. Ya, nanti pada praktikum kalian akan melihat benda ini. Kita akan coba melakukan praktikan. Nah, ini ada 5 kabel ya, hijau tua, biru tua, kemudian coklat, ya, kemudian putih dan hitam. Ini kalau ada yang kabelnya warna 5 ini berarti ini punyanya sentral, ya, aktuator utama. Berikutnya aktuator tambahan. Apa itu? Aktuator tambahan berfungsi sebagai penarik dan pendorong tuas pintu mobil secara individual. Artinya hanya berlaku untuk satu pintu mobil saja. Aktuator ini mempunyai 2 kabel, ya. Kalau tadi 5 ini punya 2. Apa saja warnanya? Biru dan hijau, yang dihubungkan langsung ke aktuator utama. Khusus untuk door lock aktuator pada sisi pengemudi, ya, mempunyai fungsi sebagai saklar, ya. Jadi seperti itu ya. Ini aktuator tambahan. Jadi aktuatornya ada 2, utama dan tambahan. Kirinya yang utama itu kabelnya 5, kalau tambahan kabelnya 2. Nah, ini gambarnya, ya. Ini gambar dari aktuator tambahan, ya, kabelnya cuma 2, warna hijau dan warna biru. Kemudian tipenya apa saja untuk door lock aktuator? Yang pertama model motor, ya. Ini seperti ini. Jadi kalau ada 2 model ya, model motor dan solenoid. Ya, nanti pada saat praktikum kalian coba amati, ya, yang pada saat praktik itu menggunakan model motor atau menggunakan model solenoid. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya dengan komponen atau bagian-bagian yang membentuk sebuah model itu. Kalau motor otomatis dia mempunyai motor, di situ ada plunyer magnet, ada plunyer dan ada lilitan koin. Sedangkan yang model solenoid itu menggunakan magnet, ya, ada magnet permanen di sini, kemudian ada plunyer dan lilitan. Nah, ini perbedaannya coba diamati ini. Bedanya antara model motor dan model aktuator. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, nah, ini namanya modul central lock ya. Modul central lock itu ini adalah pengendali, ya, relay ya, sebagai pengendali motor door locknya. Nanti yang pemicunya adalah saklar, ya. Saklar yang ada di sisi pintu atau langsung di central lock aktuator utama. Ya. Nah, kita lihat kabelnya ada berapa di sini. Kombinasi kabelnya ada warna hitam, kemudian warna orange, kemudian warna biru, warna hijau, warna putih dan warna coklat. Nah, kita lihat warna biru dan warna hijau dan warna biru itu juga ada dimiliki pada aktuator tambahan maupun aktuator utama. Nah, kemudian putih sama hijau, putih sama coklat juga sama, ya. Ini ada di aktuator utama. Kemudian hitam, ya. Kemudian orange, ya. Hitam ini nanti juga dimiliki oleh aktuator utama. Bagaimana cara penyambungannya? Nah, seperti ini. Kita lihat warna kuning, warna orange ya, warna orange, oranye itu kita hubungkan ke B+ aki ya. Kemudian hitam itu ke mana nih? Ke ground ya.
bodi mobil atau min aki ya. Kemudian warna biru ya, biru itu nanti kita hubungkan ke warna biru pada kabel DC door lock aktuator ya. Nah, ini kan ada 4 pintu, berarti ada 4 door lock aktuator ya. Ini untuk pengemudi, ini sisi pintu yang lain. Nah, biru ini kita paralel ya, kita paralel, kemudian kita sambungkan dengan biru pada modul central lock. Lalu kemudian hijau ya, hijau pada door lock aktuator itu kita paralel semuanya ya, kemudian kita hubungkan dengan door lock modul ya, ini door lock modul ke warna hijau juga. Kemudian putih ya, putih ini kita hubungkan ke sini, ke aktuator utama. Kemudian coklat juga sama ke aktuator utama. Nah, sisa 2 ya, sisa 2 ini bisa kita hubungkan ke saklar atau bisa juga kita hubungkan nanti ke remote control ya. Jadi remote alarm mobil itu nanti ada 1 pin ya, 2 pin yang bisa kita hubungkan dengan ini ya, dengan modul central lock, sehingga saat kita mengalarm atau mengaktifkan alarm, maka central lock akan aktif dan dia akan mengunci pintu, semua pintu. Saat kita buka ya, kita buka, maka dia akan membuka pintu keempat pintu sekaligus. Nah, itu nanti kita hubungkan dengan alarm. Tapi pada kesempatan kali ini kita belum membahas itu ya. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama ya. Ini cuman diagram secara utuh ya. Ini manual trigger, ini kita berikan, Pak, diamati. Oke. Nah, berikutnya bagaimana wiring diagramnya? Coba perhatikan di depan. Ini adalah wiring diagram pada sebuah central lock ya. Yang pertama kita lihat di sini door lock switch ya. Ini door lock switch ya, nomor 1 ini door lock switch ya. Ini bisa pindah-pindah, 1 ke 3, 1 ke 2. Kemudian door lock control relay atau modul. Nah, ini yang kotak ini ya, ini adalah door lock relay control modul. Kemudian ini adalah motor door lock atau aktuator ya. Ini ada 3 motor ya, ada 3 motor door lock ini yang pertama. Oke, sekarang kita lihat saat unlock ya. Unlock itu hubungannya gimana? Hubungannya door lock switch-nya adalah berhubungan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu unlock, kemudian locknya 1 dan 3 ya. Ini ada tulisannya, jadi kalau 1 terhubung ke 3 berarti lock, 1 terhubung ke 2 berarti unlock. Coba diamati gambarnya. Baik. Sekarang bagaimana cara kerjanya saat posisi lock ya? Saat posisi lock atau mengunci. Ya, saat posisi lock, syaratnya posisi lock 1 dan 3 berhubungan ya. A dan 6 berhubungan, ini A dan 6 berhubungan seperti ini ya. Kemudian bagaimana aliran arusnya ya? Aliran arus ya dari baterai ya menuju bisu beling ya, dari baterai menuju bisu beling, kemudian menuju fuse 30 ampere ya, kemudian menuju pin nomor 6, kemudian menuju pin nomor 5 ya, kemudian ya, melewati solenoid ya, kemudian menuju pin nomor 4 ya, menuju B, menuju 1,
menuju massa. Nah, setelah beberapa detik, A akan kembali ke massa. Jadi A akan kembali ke massa. Ini. Ya, coba kalau kita perhatikan di gambar asalnya, posisi normalinya itu begini, ya. Jadi posisi normal tidak diaktifkan, ya. Itu seperti ini. Ini terhubung dengan A, ini terhubung dengan B. Perhatikan, 5 terhubung dengan A, 4 terhubung dengan B, ya. 1 posisi bebas. Nah, kita akan melakukan lock misalnya. Lock berarti kita pindahkan 1 ke 3, ya. Berarti saklar atau door switch itu kita akan tekan, ya, lock, ya. Bagaimana yang terjadi kalau lock 1 dan 3 berhubungan? Kemudian A yang 5 yang asalnya pindah ke A itu pindah ke 6, ya. Jadi seperti ini. Sehingga apa yang terjadi, arusnya bagaimana? Arus mengalir, ya, harus mengalir dari V-Sibling, kemudian V30 ampere, kemudian pin nomor 6, ya, kemudian pin nomor 5, kemudian melewati solenoid, ya, kemudian pin nomor 4, kemudian B, kemudian pin nomor 1 menuju ke massa. Nah, ini posisi saat lock, ya. Setelah beberapa detik, ya, maka hubungan 5 ke 6 ini terputus sehingga 5 kembali terhubung dengan A. Sehingga solenoid tidak teraliri arus terus-menerus. Karena kalau teraliri terus, solenoid ini akan menjadi panas dan bisa putus, ya. Ya, coba diperhatikan gambarnya. Diperhatikan gambarnya. Oke. Sekarang bagaimana saat posisi unlock atau tidak, atau membuka, ya. Posisi unlock atau membuka, ya, 1 dan 2 berhubungan, ya. Kemudian B dan 6 berhubungan, ya. Ini 6, B dan 6 berhubungan. Lalu bagaimana aliran arusnya? Aliran arusnya dari baterai positif, ya, menuju ke V-Sibling, ya, menuju ke fuse 30 ampere, menuju ke pin nomor 6, ya, sini, ya, menuju ke mana? Ya, menuju ke pin nomor 4, ya, kemudian masuk ke solenoid, ya, masuk ke solenoid, ya, menuju pin nomor 5, menuju A, ya, kemudian menuju 1, menuju massa. Nah, saat ini solenoid menjadi magnet dan pintu posisi unlock atau membuka. Setelah beberapa detik, ya, maka 4 tidak berhubungan dengan 6, dia kembali ke B, ya, ke posisi netral atau posisi normal. Kamu ulangi, ya. Jadi saat posisi unlock, ya, dari baterai positif arus mengalir, ya, dari ke V-Sibling, ke fuse 30 ampere, ke pin nomor 6, ya, kemudian pin nomor 4, ya, kemudian ke solenoid, ya, kemudian pin nomor 5, kemudian A, ya, kemudian 1, ya, kemudian ke massa. Jadi aliran arusnya seperti itu. Baik, kalian sudah memperhatikan cara kerjanya. Tugasnya tidak Pak Mul tuliskan di sini. Jadi silakan disimak baik-baik, kamu catat, ya, dicatat. Tugasnya adalah yang pertama, ya, silakan dicatat tugasnya. Yang pertama, coba kamu gambarkan aliran arus saat posisi lock
ya, saat posisi lock, dari perjalanan arus mulai baterai sampai menuju ke massa. Kamu ulangi ya. Silakan kamu gambar ulang ya. Digambar ulang seperti ini gambarnya. Digambar ulang di buku. Kemudian berikan aliran arus menggunakan spidol warna ya. Aliran arusnya menggunakan spidol warna. Perhatikan. Untuk aliran arus positif ya, positif sebelum masuk koil ya, itu warnanya merah ya, warnanya merah. Kemudian setelah melewati solenoid menuju massa, warnanya hijau. Kamu ulangi sekali lagi. Tugas yang pertama, silakan gambar sama seperti ini ya, yang rapi ya gambarnya. Kalau gambarnya nggak rapi, nggak akan dapat nilai maksimal. Gambarkan arusnya ya, mulai dari awal baterai ya, menuju sampai akhir dia menuju ke massa, dengan ketentuan aliran arus positif ya, positif sebelum masuk koil ya, berarti solenoid ini itu warnanya merah. Kemudian aliran arus negatif itu warnanya hijau. Ya, itu pertama. Kemudian tugas kedua. Tugasnya sama, hanya saja ini dilakukan pada posisi unlock ya. Jadi tugas kedua, gambarkan gambar posisi unlock seperti ini, kemudian berikan aliran arus saat posisi unlock dengan ketentuan aliran arus positif itu berwarna merah, aliran arus negatif menuju negatif berwarna hijau ya. Jadi kamu berikan warna dengan pulpen warna atau dengan spidol. Nah ya, jelas. Tugas dikumpulkan tetap di tugas 2 ya, menu tugas 2 ya, menu tugas 2 di kolom e-learning SMKN 2 Surabaya. Jadikan satu foto memuat 2 gambar. Ingat, di gambar yang rapi, dan antara titik-titik kalau memang itu berhubungan, itu harus kamu gambar ya berhubungan ya. Kalau gambarnya berhubungan, ya jangan ada gambar yang tidak berhubungan. Contoh misalnya ya, nih titik ini kalau kamu gambar tidak berhubungan, maka Pak Mul anggap itu tidak berhubungan atau gambarnya salah. Misalnya ini kurang nyambung, berarti itu tidak gambar dengan benar ya. Itu silakan dikerjakan dengan baik, karena nanti pada saat praktikum kalian akan lebih mudah kalau sudah melakukan proses penggambaran wiring diagram dan mengetahui cara kerja arusnya ya. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.